Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di acara podcast SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Bersama saya Sesa Dinarti yang akan menjadi host pada acara podcast kali ini. Nah, narasumber kita kali ini adalah salah satu guru berprestasi yang ada di Kabupaten Ketapang. Pada tahun 2023, beliau mendapatkan juara 3 apresiasi guru kategori guru SMA inovatif. Dan pada tahun 2024 ini, beliau mendapatkan juara 2 Jambore GTK Hebat kategori yang sama. Nah, kepada Bapak dipersilahkan dulu untuk memperkenalkan dirinya kepada teman-teman yang ada di rumah. Halo sahabat semua, perkenalkan saya Pak Yanuar, guru matematika SMA Negeri 3 Ketapang. Dan alhamdulillah dapat kesempatan untuk hadir dalam podcast hari ini. Nah, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah berkenan hadir ke acara podcast kita. Nah Pak, boleh enggak ceritakan sedikit bagaimana pengalaman Bapak selama mengikuti lomba itu? Dan apa saja tantangan yang Bapak hadapi sehingga bisa menjadi juara seperti saat ini? Oke, adapun pengalaman saya kurang lebih 2 tahun terakhir ini, alhamdulillah pencapaiannya untuk tingkat provinsi, di mana setiap inovasi dalam 2 tahun terakhir ini yang saya lakukan di kelas saya mengajar itu berangkat dari kesulitan belajar siswa. Di tahun 2023 itu tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana siswa yang saya ajar tidak takut untuk belajar matematika dan matematika menjadi menyenangkan bagi siswa yang saya ajar. Seperti itu tantangannya. Baik. Untuk 2 tahun terakhir ini. Saya juga mendengar bahwa Bapak adalah seorang guru penggerak yang saat ini sudah berada di posisi fasil atau fasilitator, artinya Bapak sudah melewati posisi PP, pengajar praktik, yang mana hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Nah, bagaimana proses yang Bapak lalui sehingga bisa mencapai sejauh ini? Oke, terkait dengan kegiatan pendidikan guru penggerak, karena Bapak tugas pokok dan fungsi dari Bapak itu adalah mengajar, dan Bapak dinaungi oleh Kementerian Pendidikan sehingga Bapak menjadi ujung tombak atau pelopor setiap program-program Kementerian Pendidikan. Itu Bapak selalu proaktif. Nah, adapun kegiatan itu Bapak ikuti juga sinkron dengan apa yang menjadi tujuan Bapak, yaitu bagaimana Bapak terhadap siswa yang Bapak ajar maupun siswa-siswi yang ada di Kabupaten Ketapang mendapatkan pelayanan pendidikan yang maksimal. Bapak ikuti awalnya itu adalah seleksi pengajar praktik atau PP di tahun 2021 dan bertugas pada angkatan 3 guru penggerak Kabupaten Ketapang, di mana saat itu Bapak mendampingi guru dari Kecamatan Kendawangan, Air Upas, dan Marau. Alhamdulillah itu selesai dengan baik dan Bapak lanjutkan untuk ke tantangan selanjutnya, itu mendaftarkan diri menjadi fasilitator. Nah, itu Bapak lakoni di tahun 2022, kelanjutan dari 2021. Nah, di situ Bapak membersamai atau memfasilitasi guru-guru dari Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak. Nah, selesai daripada itu, sampai dengan saat ini Bapak masih terlibat aktif dalam fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan 11 untuk guru-guru dari Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, kenapa Bapak terus aktif dalam kegiatan pendidikan guru penggerak?
Karena salah satu nilai dan peran guru penggerak itu adalah bagaimana semua guru, termasuk Bapak dan Bapak Ibu guru lainnya yang tergabung dalam pendidikan guru penggerak, dapat menghadirkan program-program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, kebutuhan belajar kamu dan teman-teman yang lainnya, agar bagaimana pendidikan itu benar-benar bermakna, relevan, dan berdaya guna untuk kehidupan siswa-siswi Kabupaten Ketapang. Seperti itu. Nah, kebetulan sekali hari ini Bapak diundang oleh SMP Negeri 1 Matagiling Utara untuk menjadi narasumber IHT atau in-house training yang membahas tentang peningkatan numerasi di sekolah. Ya. Nah, bisa dijelaskan juga Pak kepada teman-teman kita yang ada di rumah, apa itu numerasi? Oke, pertanyaan yang sangat baik ya teman-teman. Apa itu numerasi? Jadi mungkin kalau teman-teman hadir di sini saat Bapak tanya apa itu numerasi? Nah, mungkin ada yang menjawab numerasi itu erat kaitannya dengan matematika. Tetapi ya, secara komprehensif numerasi tidak hanya tentang matematika. Nah, sebelum kita menuju kepada apa itu numerasi, teman-teman udah tahu belum yang namanya literasi baca tulis ya? Nah, Bapak harap teman-teman juga udah tahu literasi baca tulis itu seperti apa. Dan intinya literasi baca tulis itu teman-teman harus suka baca dulu yang pertama. Harus gemar membaca. Yang kedua, teman-teman dapat menarik atau menandai hal-hal penting, informasi-informasi penting dalam bacaan tersebut. Dan yang berikutnya, teman-teman dapat memanfaatkan informasi tersebut. Nah, setelah teman-teman pahami informasi tersebut, ibarat kata teman-teman tahu teorinya, berikutnya teman-teman bisa gunakan hal tersebut untuk memecahkan permasalahan-permasalahan. Nah, untuk dapat memecahkan permasalahan, teman-teman harus memiliki satu kompetensi yang penting, yaitu namanya literasi baca tulis atau istilah lainnya adalah numerasi. Karena numerasi itu mendorong, membantu kita semua, membantu Bapak, kalian semua untuk bagaimana mahir terampil dalam problem solving atau pemecahan masalah. Dengan kompetensi numerasi yang baik, kalian akan terlatih untuk berpikir kritis dan kreatif. Nah, seperti itu numerasi. Jadi tidak hanya berkaitan dengan matematika, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari secara komprehensif itu selalu ada numerasi, yaitu terkait dengan problem solving. Baik Pak. Nah, apakah numerasi itu berbeda dengan konsep matematika yang diajarkan di sekolah? Nah, apakah numerasi itu berbeda dengan konsep matematika? Numerasi itu bagian luas dari matematika sendiri, dan matematika itu adalah bagian dari dalam numerasi. Jadi kesimpulannya itu tidak berbeda ya. Jadi bagaimana kalian dapat meningkatkan kemampuan operasi hitung matematika itu otomatis mendorong kalian untuk meningkatkan kompetensi numerasinya. Sehingga harapannya apa? Kenapa itu menjadi penting untuk ditingkatkan? Harapannya kelak kalian nanti sudah selesai sekolah, hidup di lingkungan masyarakat, kalian sudah terlatih berpikir strategis untuk menghadapi apapun masalah yang kalian hadapi di kemudian hari. Seperti itu. Itu pentingnya kompetensi numerasi kita kembangkan atau kita tingkatkan dari sedini mungkin saat kita sekolah, seperti itu. Dan apakah numerasi hanya bisa diterapkan dalam matematika atau bisa diterapkan dalam berbagai mata pelajaran? Nah, ini juga ya perlu diluruskan pada kesempatan kali ini. Memang untuk atau tanggung jawab dari pengembangan numerasi ini tidak hanya dibebankan untuk matematika saja atau guru matematika saja ya, tetapi juga ini menjadi peran penting kita semua, seluruh ekosistem sekolah, dari kepala sekolah, tenaga administrasi, guru mapel lain, orang tua, dan stakeholder lainnya berperan penting untuk mendorong siswa-siswi kita itu dapat mengembangkan kompetensi numerasi. Kenapa demikian? Kembali lagi, karena kompetensi numerasi sejatinya adalah melatih siswa untuk dapat mampu berpikir kritis, kreatif, dan strategis
dalam memecahkan masalah. Nah, namanya masalah itu tidak hanya tentang angka, tapi juga banyak hal lain yang berkaitan dengan masalah ya. Seperti itu. Jadi tidak hanya matematika tadi. Bagaimana Pak cara menanamkan numerasi itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana cara menanamkan numerasi itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, caranya adalah mungkin step by step sederhananya ya, untuk kawan-kawan di rumah bisa terapkan. Yang pertama, sebelum kepada numerasinya itu seperti Bapak spill tadi di awal, kita coba mulai dari pengembangan literasinya dulu ya. Yang pertama itu harus senang membaca. Nah, jika sudah senang membaca, dari bacaan tersebut kita harus tandai informasi-informasi penting. Nah, setelah itu kita manfaatkan informasi tersebut untuk bagaimana caranya numerasi itu menjadi kompetensi penting dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, bagaimana melatih numerasinya itu sendiri? Itu dengan cara yang pertama, jangan takut mencoba. Nah, masalah benar, masalah selesai atau tidaknya tantangan yang kita hadapi, yang penting kita coba dulu. Yang kedua, setelah kita coba, kita jangan ragu untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Karena dari aktivitas itu kita dapat yang namanya pengalaman. Dan guru yang paling baik dalam kehidupan kita itu adalah pengalaman. Perbanyaklah pengalaman sehingga dari pengalaman tersebut dapat kita menjadikan bekal, menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih arif dalam mengambil setiap keputusan atau kaitannya dengan pemecahan masalah, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa siswa sudah memahami konsep numerasi dan apa tolak ukurnya? Nah, bagaimana cara kita mengetahui bagaimana siswa itu udah memahami atau sudah menerapkan atau mengembangkan kompetensi numerasi dirinya sendiri? Yang pertama itu siswanya pemberani. Nah, setiap tantangan yang guru berikan itu siapa yang bisa mengerjakan ini? Saya, Pak. Nah, kan? Saya, Bu. Jangan takut untuk mencoba hal yang positif ya. Kita coba mengenai benar atau salahnya, berhasil atau tidaknya itu urusan belakangan. Jika Bapak lihat ada siswa yang berani mencoba, berani menghadapi tantangan yang Bapak berikan, itu Bapak anggap dia udah berupaya mengembangkan kompetensi numerasinya. Contoh sederhana misalkan gini. Misalkan di kelas ya, Bapak Ibu gurunya atau Bapak bilang, hari ini kita diskusi ya anak-anak. Nah, silakan buka topik 9 misalkan. Tentang kesehatan, menjaga kesehatan lingkungan belajar. Ya kan? Nah, buka dulu topiknya, silakan dibaca wacana yang ada, silakan berdiskusi. Jangan dulu bertanya ke guru. Setelah berdiskusi, setelah menarik informasi yang ada di topik tersebut, menyimpulkan, presentasikan dulu. Nah, setelah presentasi ada tanya jawab dari kawan-kawan yang lain, setelah itu dilakukan, baru terakhir ada penguatan atau konfirmasi dari Bapak Ibu gurunya. Jadi jangan saat diskusi, belum mulai diskusi, udah tanya-tanya dulu ke gurunya, sehingga bukan tidak boleh, tetapi itu akan menghambat kalian untuk mengembangkan kompetensi numerasi saat diskusi sedang berjalan. Karena diskusi itu tujuannya salah satunya itu tadi. Bagaimana kalian berpikir kritis dan kreatif saat diskusi itu berjalan sehingga menghasilkan suatu penyelesaian masalah atau problem solving. Dan kalau itu dapat dihasilkan, maka berkembanglah kompetensi numerasi siswa. Seperti itu. Nah, ya. Pastinya Pak, tidak semua siswa seperti itu. Pastinya ada seseorang yang memiliki kemampuan numerasi yang rendah. Nah, apa sih Pak akibat atau dampak buruk yang akan terjadi, apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ini? Ya, benar sekali ya. Untuk tantangan saat ini adalah begitu pesatnya perkembangan digital ya. Sehingga
jika apa dampaknya jika seseorang atau siswa itu tidak mengembangkan kompetensi numerasinya atau kompetensi numerasinya itu tidak berhasil berkembang secara baik. Dampaknya seperti apa? Dampaknya salah satunya adalah pengambilan keputusan terhadap masalah yang dia hadapi itu tidak secara matang, tidak bijaksana, ya. Sehingga itu akan merugikan bagi dirinya, kehidupannya, dan orang-orang di sekitarnya. Itu pentingnya kembali lagi numerasi seperti yang Bapak sampaikan di awal. Numerasi ini kita kembangkan untuk problem solving, penyelesaian masalah secara bijak seperti itu. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana tingkat numerasi yang ada di Kabupaten Ketapang ini, khususnya pada siswa yang masih bersekolah? Nah, untuk Kabupaten Ketapang sendiri, untuk tingkat SMP secara garis besar, berdasarkan data yang Bapak ketahui, alhamdulillah ya, untuk siswa-siswi SMP Kabupaten Ketapang itu dari hasil rapot pendidikan tahun yang terakhir ya, itu rata-rata hasilnya itu hijau indikatornya. Apa artinya indikatornya berwarna hijau? Itu berarti nilai standar minimalnya itu telah terlampaui. Nah, sehingga itu menjadi kabar baik untuk kami para guru atau pelaku pendidikan, bagaimana hasil yang udah baik ini dijaga untuk terus dikembangkan, sehingga harapannya putra-putri Kabupaten Ketapang itu adalah putra-putri yang siap menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045, karena udah teridentifikasi nih bahwa untuk kompetensi numerasi itu sudah di atas nilai minimal, seperti itu harapannya. Nah, program apa saja yang cocok untuk diterapkan dalam pengikatan numerasi di sisa Kabupaten Ketapang ini? Nah, adapun programnya mungkin kita mulai dari program-program yang ada di lingkungan sekolah. Dengan cara yang pertama, strateginya itu adalah bagaimana kita menciptakan ekosistem sekolah yang bernuansa numerasi, ya. Terus berikutnya pengintegrasian konsep-konsep numerasi pada semua mapel. Yang berikutnya adalah bagaimana dukungan dari pihak orang tua dan lingkungan masyarakat yang mendorong grow mindset atau pemikiran yang bertumbuh dan terbuka, bahwa numerasi itu penting, bahwa numerasi itu akan berguna bagi masa depan siswa. Ada profesi yang sangat memerlukan kompetensi numerasi, seperti misalkan ingin kedepannya menjadi pemimpin. Nah, maka pemimpin yang diharapkan itu adalah pemimpin yang problem solver, orang yang mampu memecahkan masalah. Nah, untuk menghasilkan pemimpin yang problem solver, itu kompetensi numerasinya harus dikembangkan sedini mungkin, dari zaman sekolah sampai nanti dia tumbuh dewasa, seperti itu. Itu sekelumit program yang mungkin masih bisa dikembangkan lagi oleh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Ketapang ini, sehingga hasil yang sudah baik ini dapat dijaga dan terus ditingkatkan. Nah, apa sih Pak harapan Bapak ke depannya terhadap pendidikan numerasi khususnya untuk Kabupaten Ketapang sendiri? Harapannya yang pertama juga kita coba kaitkan dengan apa yang udah Bapak lakukan ya. Yaitu Bapak melakukan 2 tahun terakhir berupaya melakukan inovasi dalam pembelajaran matematika sendiri. Dan itu bukan hanya sekedar Bapak ingin lomba terus menang, tetapi bagaimana mengajak seluruh guru yang ada di Kabupaten Ketapang, yuk kita sama-sama melakukan inovasi, mendorong siswa-siswi kita itu memiliki kompetensi numerasi yang baik, gitu kan? Karena itu sangat diperlukan untuk pendidikan di masa kini. Dan selain itu juga Bapak juga berkesempatan, salah satunya berkesempatan di SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara untuk berbagi praktik baik apa yang Bapak ketahui dan apa yang telah Bapak kerjakan,
Dan harapannya apa? Kembali lagi itu mengajak sama-sama kita bagaimana mengembangkan kompetensi numerasi. Nah, dari Bapak Ibu gurunya ini udah berupaya nih, ya kan? Tinggal bagaimana siswa-siswi semua, sahabat semua, itu yuk dengan semangat Bapak Ibu gurunya ingin masa depan kalian cerah, sukses, dan menjadi seorang problem solver yang unggul, yuk kalian juga semangat mengembangkan diri, semangat mengikuti setiap program yang sekolah canangkan, dan sungguh-sungguh seperti itu. Jadi semua ini, keberhasilan ini akan kita capai, itu tidak hanya peran satu pihak, harus berbagai pihak saling mendukung untuk kesuksesan dan mencapai yang namanya Indonesia Emas di 2045 ya. Nah, Ya, kurang lebih seperti itu. Pak, ada tidak pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk guru-guru yang ada di luar sana yang menonton video ini mungkin, Ya. ataupun terkhususnya siswa-siswi yang masih bersekolah? Oke, untuk Bapak Ibu guru, yang pertama itu bagaimanapun dan seperti apapun tantangan kita hadapi ya Bapak Ibu guru ya, itu jangan pernah yang namanya berhenti belajar ya Bapak Ibu ya. Kita walaupun kita udah memiliki pengetahuan, jangan pernah merasa cukup pengetahuan yang udah kita miliki. Yang kedua, Bapak Ibu guru juga jangan pernah menganggap bahwa suatu permasalahan itu dapat diselesaikan sendiri, sehingga perlu yang namanya berkolaborasi. Karena pepatah pernah bilang bahwa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, yang berikutnya adalah Bapak Ibu guru juga jangan pernah lupa untuk yang namanya berbagi praktik baik apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, itu bagi dengan Bapak Ibu guru lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk Bapak Ibu guru ya. Nah, untuk siswa-siswi, yang pertama, sehebat apapun kalian, sepintar apapun kalian, tapi yang paling utama adalah karakter. Nah, yaitu saat ini karakter yang terus diharapkan untuk dikembangkan itu adalah 6 profil pelajar Pancasila. Nah, terakhir Pak, Ya. satu kata untuk pendidikan kita yang ada di Kabupaten Ketapang. Satu kata ya? Satu kata. Nggak boleh lebih? Nggak boleh. Oke. Satu aja. Satu kata untuk pendidikan Kabupaten Ketapang, hebat. Nah, itu dia. Kenapa hebat Pak? Kenapa hebat? Oke. Kenapa hebat? Kenapa hebat? Pendidikan Kabupaten Ketapang, kenapa saya nyatakan hebat? Karena saya melihat langsung bagaimana Bapak Ibu gurunya dan bagaimana siswa-siswinya yang tidak pernah diam. Tidak pernah diam untuk apa? Untuk terus berprestasi, menunjukkan kualitas diri, dan memberikan manfaat bagi orang lainnya. Nah, itu yang Bapak saksikan secara langsung. Itu hebatnya pendidikan Kabupaten Ketapang, dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, MIN, MTS, dan MA. Luar biasa. Baik. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Bye-bye.